Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Tubagus Malik, NPM 257333008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Gunawan dengan NPM 257333021. Oke, perkenalkan, nama saya Okta Mutiara dengan NPM 257333024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Dwi Septiana dengan NPM 257333028. Perkenalkan, nama saya Natasha Kristanti Hadismanto dengan NPM 257333022. Perkenalkan, nama saya Melanie Carolina Simatupang dengan NPM 257333018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pengertian pati. Pati merupakan karbohidrat kompleks yang menjadi cadangan makanan atau tumbuhan pati. Tersusun atas dua komponen utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa memiliki struktur rantai lurus sehingga menghasilkan gel yang lebih kuat. Sedangkan amilopektin memiliki struktur bercabang sehingga menghasilkan tekstur yang lebih lengket. Pati banyak ditemukan pada beras, jagung, dan kentang, singkong, gandum, dan sagu. Dalam industri pangan, pati berfungsi sebagai pengental dan pembentuk gel, penstabil, dan pemberi tekstur. Pengertian gelatinisasi. Gelatinisasi adalah proses perubahan granula pati akibat pemanasan dengan air. Ketika dipanaskan pada suhu tertentu, granula pati menyerap air, mengembang, kehilangan struktur kristalnya, kemudian menghasilkan pasta yang kental. Gelatinisasi hanya dapat terjadi apabila tersedia air yang cukup dan suhu mencapai suhu gelatinisasi masing-masing jenis pati. Selanjutnya ada proses gelatinisasi. Nah, tahapan gelatinisasi ini ada 7. Yang pertama itu ada air mulai masuk ke dalam granula pati. Terus yang kedua, granula menyerap air dan mengembang. Terus yang ketiga itu ikatan hidrogen dan granula mulai rusak. Terus yang keempat, struktur kristal menghilang. Yang kelima, amilosa keluar ke dalam air. Terus yang keenam, larutan menjadi semakin kental. Yang ketujuh, ada jika pemanasan diteruskan, granula dapat pecah sehingga viskositasnya itu menurun. Paparkan materi mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi gelatinisasi. Yang pertama ada suhu pemanasan, yang kedua jumlah air, ketiga jenis pati, keempat kandungan amilosa dan amilopektin, kemudian ada pH, penambahan gula, penambahan garam, penambahan lemak, dan lama pemanasan. Semakin tinggi suhu hingga batas tertentu, semakin cepat proses gelatinisasi berlangsung. Selanjutnya, gelatinisasi pada berbagai jenis pati. Yang pertama ada pati jagung, yang dimana suhu gelatinisasi sekitar 62-72 derajat Celcius dan menghasilkan kekentalan yang sedang. Yang kedua ada pati singkong atau tapioka, yang dimana pati singkong ini mudah mengembang menghasilkan tekstur bening dan kenyal. Yang ketiga ada pati kentang, granulanya besar, daya serap air tinggi, serta kekentalannya yang tinggi. Dan yang terakhir ada pati beras, menghasilkan tekstur lembut, banyak digunakan pada bubur dan makanan bayi. Perbedaan setiap jenis pati dipengaruhi oleh ukuran granula, serta kadar aminosa dan amilopektin. Gelatinisasi merupakan proses penting dalam pengolahan pangan. Proses ini terjadi akibat pemanasan pati bersama air, sehingga granula pati mengembang dan menghasilkan tekstur yang lebih kental. Gelatinisasi dipengaruhi oleh suhu, air, jenis pati, dan komposisi bahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai gelatinisasi sangat penting dalam menghasilkan produk pangan yang berkualitas